Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang di Suara Setara Podcast. Yeay. Pada kesempatan siang hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai manfaat pendidikan untuk keadilan gender. Dan siang hari ini aku gak sendirian loh. Aku ditemenin sama Kak Muntaha. Sekarang dia sedang berada di sebelahku. Bisa perkenalan dulu? Halo semuanya, perkenalkan aku Muntaha dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia nih. Oke, teman-teman yang baru mendengarkan kata tadris nih Kak. Tadris itu apa sih? Kalau misalnya di dunia pendidikan, tadris itu ya artinya pendidikan. Jadi baik tadris maupun pendidikan itu sama. Kayak Tadris Bahasa Indonesia itu juga bisa diartikan sebagai pendidikan bahasa Indonesia, teman-teman. Iya, jadi kalau di PTN itu biasanya namanya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi ya. kita juga ada sastra juga. Dan kebetulan aku sendiri juga dari TBI nih teman-teman, dari Tadris Bahasa Indonesia. Terus di sini Kak Muntaha juga di PMI sendiri sebagai apa nih Kak? Selaku apa? Oke, kalau misalnya di PMII Rayon Alia Baksir sebagai diamanati sebagai CEO Departemen Keilmuan. Iya, berarti kurang lebih menanggung-jawabi persoalan intelektual ataupun keilmuan-keilmuan yang ada di PMI seperti itu ya. Termasuk pada kesempatan kali ini akhirnya aku mengajak Kak Muntaha selaku CEO Keilmuan untuk berbincang-bincang soal pendidikan karena ini juga relevan dengan program studi yang sedang kita tempuh saat ini di perkuliahan, yaitu terkait dengan pendidikan bahasa Indonesia. Tapi kali ini kita akan membedah pendidikan dari segi keadilan gender itu sendiri. Nah, untuk itu teman-teman stay tune terus di podcast kami Suara Setara Podcast. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasan kita pada kali ini, yaitu terkait dengan pendidikan. Nah, untuk yang pertama nih Kak Muntaha, aku pengen bertanya terkait apa sih pentingnya pendidikan bagi manusia itu sendiri gitu. Kenapa kita sebagai manusia itu harus berpendidikan gitu, harus sekolah katakanlah, atau mungkin harus belajar seperti itu. Oke, jadi jika ditanya tentang apa sih pentingnya pendidikan bagi manusia, itu sangat penting ya Kak Yusna ya. Karena kita tahu bahwa semua orang itu membutuhkan yang namanya pendidikan. Iya. Gunanya untuk apa? Pendidikan di sini bisa saya katakan kita gunakan untuk mengatur, kemudian mengontrol, terus membangun kepribadian dan juga untuk kelangsungan hidup. Kemudian pendidikan di sini juga bermanfaat bagi kita supaya kita dapat membekali diri. Dengan pendidikan kita bisa belajar bagaimana sih cara kita bersosial kepada masyarakat semuanya, bagaimana cara kita mengatur etika dan juga adab kita terhadap sesama manusia itu seperti apa. Dan pendidikan di sini juga sangat penting, bahwasanya kan kita juga di dunia pendidikan ya. Iya. Pahala yang terus-menerus akan kita dapat itu ketika kita bisa mampu menularkan apa sih ilmu kita kepada teman-teman atau kepada masyarakat luas. Karena kan kita tahu bahwa ada pepatah yang mengatakan bahwa gapailah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, itu teman-teman bisa gapai ilmu setinggi-tingginya yang hingga pada akhirnya teman-teman bisa gapai cita-cita teman-teman semuanya. Ini maaf ya, suara saya agak suka begitu. Iya, ini memang lagi musimnya sakit ya. Aku setuju sih yang soal kita harus terus haus akan ilmu tadi ya. Kalau biasanya kita sebutnya ulil albab gitu ya. Iya, benar. Nah, untuk itu kan kita juga ya, meskipun kita masih belajar juga, masih kuliah, ya mungkin sedikit lebih tahu lah terkait dengan bagaimana sih pendidikan di Indonesia ini sendiri menurut pengamatan Kak Muntaha aja, menurut pendapatnya tentang pendidikan di Indonesia. Oke. Terkait pendidikan di Indonesia, ini ada sedikit pro dan kontra ya Kak ya. Karena kan memang tidak semua
teman-teman bisa merasakan apa yang kita rasakan. Jadi Betul. ada yang mau kuliah tapi belum bisa kuliah, ada yang sekolah tapi tidak ada biaya. Jadi kita harus ya bersyukur lah ya bisa memperoleh pendidikan sampai saat ini. Terus untuk sistem pendidikan di Indonesia itu juga saya sempat melihat bahwa ada yang menerangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional itu, kalau di Indonesia itu terbagi jadi 3, Kak. Ada yang namanya jalur formal, non formal, dan juga Informal. Iya benar, informal. Jadi di sini Indonesia itu masuk ke dalam pendidikan di sistem nilai. Jadi kita diajarkan bagaimana sih cara kita, ya tadi kembali lagi ke pentingnya pendidikan itu sebagai etika, kemudian sebagai jalur sosial dan lain sebagainya seperti itu. Terus di sini juga saya bisa mengatakan bahwa kondisi pendidikan di Indonesia itu kurang baik, Kak, karena memang minimnya nih, Kak, minimnya pendidikan yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian sarana dan prasarana yang kurang. Terus kita juga termasuk ke dalam pemeringkatan dalam World Population Review tahun 2021 bahwa Indonesia itu masuk ke dalam peringkat 54 dari 78 pemeringkatan bahwa kondisi pendidikan di Indonesia itu kurang baik. Seperti itu. Iya. Jadi apalagi terkait pemerataan fasilitas pendidikan itu benar banget ya, apalagi di daerah terpencil seperti itu. Terus tadi Kak Muntaha bilang yang minimnya guru-guru itu juga termasuk minimnya kualitas dari tenaga pendidik sendiri juga, secara secara kebutuhan, secara kualitas mengajar atau mendidiknya itu terkadang masih kurang, ataupun juga kurang diimbangi dari pola asuh pendidikan dari keluarga sendiri, karena nggak bisa dipungkiri memang orang tua itu tetap nomor pertama ya pendidikan bagi anak-anaknya. Jadi memang harus ada sinergi antara guru dan orang tua, juga masyarakat seperti itu. Nah terus nih, kalau membahas soal kita kaitkan pendidikan dengan keadilan gender, kan temanya di sini gender ya, itu kira-kira apa sih pendidikan bila dikaitkan dengan kesetaraan itu sendiri itu seperti apa begitu? Mengapa pendidikan itu bisa menyetarakan perempuan dan laki-laki? Oke, ngomong-ngomong soal gender nih ya, Kak. Kita tahu bahwa gender adalah kesetaraan antara perempuan dan laki-laki ya. Benar, Kak Yusnya? Iya, jadi intinya lebih ke pertukaran sesuatu. Kalau biasanya kan orang tuh salah menafsirkan antara gender dan seks. Ini sudah pernah dibahas di episode paling awal ya, di podcast kita. Intinya kalau gender itu lebih kepada peran atau kontribusi hal-hal yang bisa dilakukan oleh manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang itu sifatnya bisa dipertukarkan gitu. Seperti misalkan kalau pendidikan ini kan juga bisa ditempuh kan antara perempuan dan laki-laki. Artinya tidak ada gender di sini. Maksudnya tidak ada jenis kelaminnya harus laki-laki. Timpangan lah ya. Oke. Ya benar ya teman-teman. Jadi jika ditanya perihal bagaimana sih sistem pendidikan di gender seperti itu, di sini saya juga pernah melihat jurnal yang ditulis oleh salah satu mahasiswa asal Finlandia. Itu dia menjelaskan bahwa terdapat atau tercapai terhadap 3 hak. Jadi kita memiliki 3 hak yang itu juga mencakup tentang kesetaraan gender. Itu yang pertama, kita sebagai kaum laki-laki maupun perempuan itu memiliki hak mendapatkan pendidikan. Kemudian yang kedua itu memiliki hak proses pendidikan dalam lingkungan yang mendukung kesetaraan gender. Dan yang terakhir itu hak terhadap hasil pendidikan yang mendukung pencapaian berkualitas. Jadi sistem pendidikan terkait keramahan gender di Indonesia itu juga harus dibenahi, Kak, karena kita kalau misalnya flashback ke belakang itu kan kita pernah mendapatkan buku LKS ya waktu dulu namanya ya. Nah itu kan masih belum ada buku yang membahas tentang tes terkait gender. Jadi menurutku tuh untuk saat ini ya, karena kita juga menerapkan ramah gender dan lain sebagainya,
dan kita tahu bahwa mahasiswa itu ataupun siswa lah, kalau aku dulu itu belum tahu tentang gender ya. Nah ini nanti bisa diterapkan, oh bagaimana sih kita bisa mengenal gender itu lebih dulu, baik di bangku sekolah SD maupun SMP dan juga SMA. Jadi kita tahu bahwa urgensi dari keramahan gender itu seperti apa dan bisa diterapkan di kalangan mahasiswa. Karena kan kalau kita udah masuk ke dunia mahasiswa itu kita cakupan kenalnya lebih luas. Jadi relasinya. Iya, relasinya juga lebih luas dan potensi pelecehan seksual itu juga lebih tinggi ya ketika kita sudah mengenal orang banyak dan juga relasi yang lebih luas. Gitu. Wah, Kak Muntah ini berdasarkan ilmiah sekali ya. Referensinya itu loh banyak gitu. Ya memang namanya kita hidup di dunia pendidikan ya harus ada data-data yang jelas seperti itu ya. Untuk selanjutnya berarti terkait Oke, kita lanjut aja ya Kak ya. Tadi kan sudah sempat menyinggung terkait dengan pendidikan di Indonesia dan apa sih arti penting pendidikan untuk keadilan gender itu sendiri. Kalau aku sih lebih prefernya nyebutnya keadilan gender, bukan kesetaraan gender gitu ya. Karena adil itu kan gak harus sama. Soalnya kadang kan kalau orang-orang tuh udah terlalu saking biasnya sama gender, terus apa-apa dihubung-hubungkan gitu. Kayak misalkan katanya kesetaraan gender kok perempuan nggak kuat ini itu, katanya kesetaraan gender kok perempuan nggak ikut belajar ini sih. Padahal kan balik lagi setiap orang tuh kan pasti punya preferensinya masing-masing ya, punya pilihannya masing-masing kayak gitu. Nah terkait dengan itu, bagaimana sih menurut Kak Muntaha menyikapi terkait dengan pendidikan dari segi perempuan dan dari segi laki-laki di Indonesia sendiri? Tapi ini bukan berarti kita mengkelas-kelaskan atau membuat sekat antara perempuan dan laki-laki ya. Balik lagi kalau berbicara keadilan gender kan tentunya adil nggak harus sama, tapi kita juga setara gitu dalam memandang laki-laki dan perempuan gitu. Setara di sini bukan berarti harus sama gitu, tapi sesuai dengan kebutuhan dan ya memang kita sama-sama punya kekuatan untuk itu gitu, antara laki-laki dan perempuan. Iya Kak, jadi benar ya apa yang disebutkan oleh Kak Yusna itu, bahwa adil tidak berarti sama. Nah benar. Terus kita kan juga pastinya hak antara perempuan dan laki-laki itu sama ya. Jadi di dalam waktu kita kuliah itu kan masih banyaklah pendidikan di Indonesia saat ini bahwa pemimpin atau jadi yang ketua OSIS dan lain sebagainya itu harus ke laki-laki nih Kak, prefer ke laki-laki itu juga masih ada ya, bahkan masih banyak di Indonesia. Jadi bagaimana langkah kita untuk menyamaratakan atas pendidikan laki-laki dan juga perempuan. Kesempatannya. Iya, kesempatan bahwa cewek ini juga memiliki kesempatan yang sama. Itu kita harus ini nih Kak, mendorong banyaknya perempuan yang harus memimpin. Jadi nggak semua laki-laki itu yang bisa berkesempatan untuk menjadi pemimpin. Iya. Perempuan itu juga bisa berkesempatan untuk menjadi pemimpin kayak gitu sih. Jadi pendidikan di Indonesia itu harus sama lah ya, antara perempuan dan juga laki-laki itu harus disamakan. Terus mempunyai hak-hak yang sama seperti yang dijelaskan oleh poin 3 tadi ya. Apalagi kalau bahas soal kepemimpinan, aku jadi inget biasanya di sekolah-sekolah tuh kayak ada kelas-kelas leadership kayak gitu ya, kelas-kelas apalagi yang anak-anak organisasi gitu. Tapi pun juga akhir-akhir ini aku amati juga banyak kok dari sekolah-sekolah aku yang dulu itu yang kemudian ketua OSIS-nya itu mulai kayak bukan ketua OSIS aja ya, ketua organisasi lainnya, kayak bahkan kemarin waktu angkatanku angkatanku SMA kemarin itu yang jadi ketua PKS itu 2 tahun berturut-turut itu perempuan semua. PKS itu patroli keamanan sekolah. Dari sini kan memang membuktikan bahwa perempuan juga bisa. Tetapi balik lagi ke poin, kalau kita bahas soal kepemimpinan, pemimpin kan gak harus jadi ketua ya. Iya benar-benar. Ini udah sempat dibahas di podcast episode ketiga atau keberapa itu terkait dengan kepemimpinan gitu. Tapi aku setuju banget kalau memang ini tujuannya adalah kesempatan dan pilihan gitu. Balik lagi kan dibalikan ke situ. Soalnya kadang malah jadi kayak dijadikan tombak untuk menjerumuskan perempuan gitu loh Kak. Sehingga kan nggak mungkin harus semua perempuan itu
kemudian jadi pemimpin terus ketua gitu. Kan ada juga perempuan yang memimpin di bidang-bidang tertentu yang nggak harus ketua, pun juga laki-laki sama gitu kan ya, preferensinya gitu. Terus pertanyaan terakhir nih dari aku terkait bagaimana urgensi atau manfaat dari pendidikan itu sendiri. Oke, untuk urgensi atau manfaat pendidikan untuk keadilan gender nih Kak ya, itu menurutku ya sangat bermanfaat ya, apalagi ya tadi bahwa gender di sini juga sebagai penyamarataan antara laki-laki dan juga perempuan. Terus aku juga pernah baca salah satu jurnal juga itu bahwa di jurnal lagi di Unpar itu dia sudah ada nih mata kuliah yang memberikan unsur-unsur gender nih Kak. Salah satunya adalah Hukum Hak Asasi Manusia dan Fakultas Filsafat dengan mata kuliah feminisme. Nah, di sini berisikan kegiatan-kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler di luar perkuliahan yang diharapkan dapat membuka pemikiran mahasiswa-mahasiswi Unpar itu sendiri. Jadi di sini juga bisa kita sebagai referensi ya terkait bagaimana sih urgensi atau manfaat pendidikan di dunia gender itu kan ya harus diterapkan lah ya di sekolah ataupun di universitas lain kayak gitu. Kalau gitu nggak jauh-jauh dari kita sendiri Kak. Kalau di sastra kan ada ya sastra feminisme kayak gitu ya, yang membahas terkait gender itu sendiri di bidang sastra itu. Jadi gender itu emang luas ya teman-teman cakupannya. Jadi penting banget lah ya urgensi dari gender itu. Pendidikan juga apalagi ya, kita bisa belajar apa aja gitu intinya. Oke, mungkin perbincangannya cukup sampai sekian saja. Mungkin sebelumnya ada closing statement atau penyampaian apa gitu dari Kak Muntaha? Oke, untuk closing statement bagi teman-teman semuanya yang mendengarkan podcast kali ini ya bersama aku dan juga Kak Yusna, aku berpesan kepada kalian bahwa tetap harus semangat ya belajar karena tidak semua orang itu bisa merasakan pendidikan yang kita rasakan. Jadi kita harus bersyukur, dan apabila kita sudah memiliki ilmu yang kiranya bisa kita tularkan ke masyarakat atau kepada teman kita yang belum bisa untuk melanjutkan kuliah, kita harus bisa untuk memberikan manfaat kepada mereka semuanya agar bisa merasakan apa sih yang kita rasakan untuk saat ini kayak gitu. Intinya saling mendukung juga. Benar, ya. Oke. Terima kasih kepada Kak Muntaha yang sudah menemani aku berbincang-bincang pada kesempatan kali ini. Semoga podcastnya bermanfaat ya. Teman-teman jangan lupa like, subscribe dan komen. Apalagi yang belum follow Instagramnya Suara Setara Podcast, silahkan bisa di follow gitu ya. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila kami berdua terdapat kesalahan perkataan atau sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.